daerah tertentu memang kita pada saat itu kita pernah dihadapkan pada proses yang seperti itu. Kalau kita mau kirim surat harus lewat pos, harus nulis di sebuah kertas. Apalagi kalau Anda sedang jatuh cinta, tentu kertasnya beda. Nah kan itu ya, itu Andalan kan kertas pink. Berwarna ya, yang jelas kan berwarna. Kadang ada yang pink, terus biru, macam-macam. Nah itu sebenarnya proses yang kita tidak hari ini kita temukan itu karena sudah berganti, kan gitu ya. Iya. Tapi memang ada plus minusnya. Tadi kan Pak Arso mengatakan ada nilai kesabaran Iya. tertentu. Sebenarnya tidak hanya itu, ada nilai imajinasi. Ah, Ya. Jadi ada imajinasi yang harus yang bukan tersyarat ya, yang otomatis lah, kayak bahasa dari Indramono vibrasi nih. Vibrasinya. Ah itu dia. Dimulai dari ketika menuangkan dalam coretan surat itu sampai ngebayangin kita lah sampai di penerima responnya seperti apa gitu. Nah dimaksud kesabaran itu kemudian waktunya lama, betul. Bayangkan Iya. dari pertama kita ada kerentek untuk menulis menyatakan cinta kita pada seseorang. Iya. Mungkin kan itu sudah lewat beberapa kali pertemuan, dan pertemuan itu kadang-kadang ada yang sengaja sehingga dulu kan muncul lagu-lagu ya. Iya. Pandangan pertama. Arafik. Itu kan ada yang Iya. gitu kan. Ada Awal kita berjumpa. mungkin Ya. ada ketidaksengajaan, ada macam-macam lah. Jadi intinya kalau tadi bisa katakan sebuah kesabaran, betul, tapi itu ada keindahan dan ada pendalaman yang luar biasa yang Ada tidak, rasa tersendiri yang tidak dalam dirasakan oleh, penantian itu setiap orang. betul, yang tidak dirasakan oleh anak-anak zaman sekarang. Kamu sekarang bisa saja dalam 1 menit kamu jatuh cinta, itu tidak bisa, gitu deh. Iya. Makanya hal semacam itulah yang dulu terjadi pada ya angkatan-angkatan setingkat saya, Pak Marsudi. 60-an. Ya enggak, 70-an ya. Ya sampai 80-an lah, 70-an. Masih 70-an. Kalau saya sendiri itu pernah mengalami itu waktu berarti kelas akhir ya, era mungkin era surat-suratan, karena waktu itu kan memang belum ada HP, Ya. belum juga kita belum terbiasa pakai surat ya atau email. Jadi waktu itu saya pertama kali mendapatkan surat itu, saya kan waktu itu jadi ketua OSIS. Iya. Nah, sekolah saya itu kan pakai bangkunya yang satu meja itu ditempati oleh 2 sampai 3 anak. Iya. Jadi yang bangkunya panjang, terus lacinya itu kotak dan sangat luas, ya, lebar. Nah, biasanya kan sebelum kita pulang itu kan kita apa ya, memeriksa gitu, memeriksa apakah ada pulpen atau buku yang ketinggalan. Nah, lah. Suatu ketika pas waktu itu habis selesai rapat kegiatan OSIS, terus saya memeriksa kolong meja saya itu, saya menemukan sebuah surat. Nah, saya penasaran ini Iya. surat apa gitu. Iya. Ternyata saya tengok ke kanan kiri tidak ada orang, saya masukkan dulu. Saya masukkan dulu ke tas. Setelah itu saya pulang, nyampe rumah, belum saya berani buka karena saya masih penasaran itu surat apa gitu. Akhirnya habis maghrib itu saya buka di kamar, dan yang membuat saya itu agak shock itu kan ketika saya baca itu kan teruntuk kakakku, Iya. sekaligus orang yang saya kagumi di pojok kamar. Aku langsung kaget gitu loh, kok Iya. bisa dia bisa membaca saya gitu. Akhirnya saya baca keseluruhan, intinya dia menyatakan kekagumannya dia ke saya. Iya. Karena saya sebagai kakak kelas dan juga sebagai ketua OSIS. Iya. Cuman saya tidak tahu siapa sih pengirim surat itu. Sampai suatu ketika akhirnya saya mencoba untuk membalas, tapi lewat kolom meja saya itu tadi. Iya. Jadi saya Bukan sengaja- kolong laci kan Iya, berarti ya. laci. Iya. Laci itu di laci meja saya itu. Iya. Karena saya tidak tahu alamatnya, cuman saya berasumsi mungkin si anak perempuan ini akan datang lagi ke laci itu Iya. gitu. Ini saya sediakan sebuah balasan yang menyatakan bahwa ya mengapresiasi dia, Iya. siap untuk jadi sahabatnya maupun sekaligus orang yang dia kagumi gitu. Akhirnya ketika saya balas, saya taruh di situ. Iya. Sempat 1-2 minggu kok nggak diambil lagi gitu. Akhirnya kan saya penasaran, Iya. loh ini main-main atau gimana Iya. gitu. Akhirnya ketika pas saya rapat di antar sekolah, dulu kan ada rapat OSIS antar Iya. sekolah Iya. gitu.
Saya balik lagi, sudah tidak ada, tapi ada balasan lagi gitu. Kan sempat saya kaget loh. Yang surat saya aja belum dibaca kok sudah dibalas sih gitu. Iya. Lah ternyata isi surat itu spontan ketika dia sudah membaca balasan saya di situ. Yang intinya dia menunjukkan namanya, terus dia kepingin ketemu di kantin pada hari waktu itu hari Senin habis upacara, kita ketemuan di kantin dan ternyata ya dia di kelas saya yang bernama siapa itu? X lah. Ya, bernama X itu ya gitu. Jadi benar-benar saya mengalami era ketika menyatakan perasaan lewat surat itu, yaitu waktu SMA, berarti SMA kelas 2. Setelah kelas 3 kan sudah mulai masuk HP gitu. Iya, iya. Jadi udah tidak pakai surat-surat kan. Jadi kan itu sebenarnya kan modus ya, Iya, bahasa saya seperti modus. Ada yang dulu model begitu. Itu kan dengan harapan nanti kamu juga memasukkan surat itu ke lacinya dia juga. Iya. Tapi ternyata tidak keliru itu, apa persepsinya salah keliru itu. Tapi kalau cinta dimanapun bisa ketemu ya. Iya. Iya. Iya, gimana pun bisa. Saya sebut modus karena Iya. banyak lagi modus-modus yang lain. Mungkin bisa lewat diselipkan di bukunya, kamu pinjam buku, itu kan Iya, ya, betul. pinjam buku. Sisipkan, ya. Atau kalau Mas Banios itu senang di radio, itu mungkin suratnya itu dilewatkan lewat Atensi. atensi. Iya, atensi Itu lagu. modus. Betul, Mas. Intinya modus lah. Tapi ya kita dari apa ya? Era itu yang tadi kita sebut sebagai menumbuhkan imajinasi yang kuat bagi kita. Iya. Karena memang ada era tertentu, contohnya kita masih ingat lah, mungkin itu bisa kita nyanyikan bersama Bang Yas. Yang apa itu? Membaca Surat cinta yang Tuhan tuliskan. Nah, ada lagu yang sampai sekarang juga masih banyak disuka, baik guru yang dia memang ngalami di saat ngetopnya lagu itu, sampai saya pikir anak-anak sekarang juga ketika dengar banyak menyukai juga. Itu Apa kan itu? koleksi Nora Octavia Ya, kan? benar. Dan istilahnya juga pernah dengar mungkin ya. Belum, Mas. Terlalu dini kamu, terlalu sudah menjadi anak milenial. Imajiner, lugas bersahaja.